Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandri Muhammad Febriansyah dengan NIM 607042500026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1 mata kuliah agama Islam. Pertanyaan yang pertama. Manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol dibanding aspek-aspek yang lainnya? Manusia itu terdiri dari banyak aspek seperti historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Semua aspek itu sebenarnya saling melengkapi supaya manusia bisa hidup seimbang. Kalau salah satu aspek terlalu menonjol, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam kepribadian manusia. Misalnya, kalau aspek biologis lebih kuat, orangnya bisa jadi hanya memikirkan kesenangan dunia. Kalau aspek kecerdasan yang dominan, bisa saja dia pintar tapi kurang punya empati. Begitu juga kalau aspek spiritual lebih tinggi, orang tersebut bisa saja terlalu fokus pada ibadah dan melupakan tanggung jawab duniawi. Jadi manusia yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan semua aspek dalam dirinya agar hidupnya selaras secara jasmani dan rohani. Lanjut ke pertanyaan kedua. Trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelaskan disertai dengan contoh praktis realisasi trilogi relasi tersebut. Hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia bisa dibilang seperti satu kesatuan yang saling terhubung. Tuhan adalah pencipta dan pengatur segalanya. Alam semesta adalah ciptaannya yang menjadi tanda kebesarannya. Sedangkan manusia diberi akal dan tanggung jawab untuk menjaga serta mengelola alam dengan baik. Contohnya bisa dilihat pada seorang petani yang menanam padi dengan niat ibadah kepada Allah. Dia berhubungan dengan alam, menjalankan perintah Allah, dan memberi manfaat untuk manusia lain. Dari situ terlihat bahwa manusia, Tuhan, dan alam semesta punya hubungan yang erat dan harus dijaga keseimbangannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30 serta relasinya dengan fitrah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, Allah menceritakan bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, Allah sudah mengambil perjanjian dari semua ruh bahwa Dia adalah Tuhan kita. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia sudah mengenal Tuhannya sejak awal secara fitrah. Sedangkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk percaya dan beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya setiap manusia punya potensi untuk mengenal dan mengakui Tuhan. Hanya saja terkadang lingkungan, hawa nafsu, dan kebiasaan buruk bisa menutupi fitrah tersebut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia serta relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah ada dalam beberapa bentuk. Pertama, hidayah berupa akal dan kemampuan berpikir supaya manusia bisa membedakan yang baik dan buruk. Kedua, hidayah melalui agama dan wahyu, yaitu Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Dan yang paling penting yaitu yang ketiga adalah hidayah taufik, yaitu pertolongan dari Allah. Seseorang bisa menerima dan menjalankan kebenaran. Kadang ada orang yang bilang saya belum siap, saya belum mendapat hidayah. Padahal sebenarnya hidayah itu sudah Allah berikan kepada semua orang. Hanya saja tidak semua mau membuka hati dan mencarinya. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri, insya Allah hidayah itu akan datang dengan sendirinya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Kalau dilihat sekarang, banyak umat Islam yang masih kurang memperhatikan Al-Quran dan hadis. Banyak yang hanya menghormati Al-Quran tapi jarang benar-benar membacanya atau memahami isinya. Hadis juga sering hanya dijalankan kutipan di media sosial tanpa dipelajari lebih dalam. Namun di sisi lain ada juga perkembangan positif. Sekarang banyak kajian online,
hafalan digital, dan konten dakwah di media sosial yang membuat orang lebih mudah belajar agama. Jadi, walaupun masih banyak kekurangan, tetap tetap ada harapan agar umat Islam semakin sadar untuk menjalankan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup di zaman modern ini. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.